Keanggotaan IPSI tercantum pada ADART IPSI tahun 2016. Bab 1 Pasal 3 dan 4. Anggota IPSI terdiri dari 10 perguruan historis dan 6 perguruan besar. Perguruan historis terdiri dari 1. Persaudaraan Setia Hati, 2. Persaudaraan Setia Hati Ternate, 3. Keluarga Silat Nasional KELATNAS Indonesia Perisai Diri, 4. Perguruan Silat Nasional Perisai Putih, 5. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah, 6. Pasyaja Mataram, 7. Perguruan Pencak Silat Indonesia Perpi Harimurti, 8. Persatuan Pencak Silat Indonesia PPSI, 9. Persatuan Pencak Silat Putra Betawi, 10. Keluarga Pencak Silat Nusantara. Sedangkan 6 perguruan besar terdiri dari 1. Perguruan Pencak Silat Betako Merpati Putih, 2. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia SMI, 3. Persinas Asat, 4. Perguruan Pencak Silat Tenaga Dasar PSTD Indonesia, 5. Tetada Kalimasada Indonesia, 6. Pagar Nusa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang 10 perguruan historis. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 perguruan besar anggota IPSI Pusat. Untuk yang belum menonton video sebelumnya kami sudah menaruh link di deskripsi. 6 perguruan besar tersebut adalah 1. Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih. Perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih atau disingkat PPS Betako Merpati Putih didirikan pada tanggal 2 April tahun 1963 di Yogyakarta. Jauh pada masa sebelumnya, ilmu merpati putih diwariskan secara turun-temurun di lingkungan keluarga pada masa sampaian dalam ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pangeran Prabu Mangkurat ingkang jumeneng ing Kartosuro atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sri Susuhunan Amangkurat II, pendiri sekaligus raja pertama Kasunanan Kartosuro yang memerintah pada tahun 1677 sampai 1703. Karena kondisi yang ditimbulkan oleh penjajah kolonial Belanda pada saat itu, Pangeran Prabu Amangkurat II mengadakan pengungsian di daerah Bagelen, wilayah terpencil di Yogyakarta, bersama cicit perempuannya, yaitu R.A. Joyorejoso. Di sela-sela kesibukannya dalam memikirkan mengatur situasi kenegaraan kerajaan, beliau sempat membimbing, menggembleng serta mengawasi cicitnya dalam menekuni ilmu bela diri. R.A. Joyorejoso kemudian mewariskan ilmunya kepada 3 orang putranya, yaitu Gagak Handoko, Gagak Samudro, dan Gagak Seto, menurut spesialisasinya masing-masing. Gagak Samudro diwarisi ilmu pengobatan, Gagak Seto diwarisi ilmu sastra dan Gagak Handoko diwarisi seni bela diri. Konon 3 saudara ini tercerai-berai karena kondisi penjajahan kolonial pada saat itu. Semasa pelariannya, Gagak Samudro mendirikan perguruan di Gunung Jeruk di daerah pegunungan Menoreh. Gagak Handoko mendirikan perguruan di daerah Bagelen, yang akhirnya pindah ke daerah utara Pulau Jawa. Gagak Seto mendirikan perguruan di daerah sekitar Magelang, Jawa Tengah. Lewat Raden Gagak Handoko inilah garis sejarah warisan ilmu yang dikenal sebagai Merpati Putih tidak terputus. Namun Gagak Handoko mengerti bahwa ajaran perguruan tersebut sebenarnya kurang lengkap, maka beliau tidak segera mengembangkan dan menurunkan kepada keturunannya, akan tetapi berusaha keras menelaah dan menjabarkan ilmu tersebut lalu menuangkan dalam gerakan silat dan tenaga tersimpan yang ada di naluri suci. Beliau sadar akan usia ketuaannya yang tidak sanggup lagi melanjutkan pengembangannya, maka beliau memberi mandat penuh dan amanat kepada keturunannya, yaitu R. Bongso Permono ing Moelakan Wates, untuk melanjutkan perkembangan perguruan.
Dan setelah Gagak Handoko menyerahkan tumpuk kepemimpinan perguruan, beliau lalu pergi menyepi bertapa hingga sampai meninggalnya di Gunung Jeruk. Karena menyadari perkembangan perguruan yang kurang baik, Bongso Permono menurunkan ilmunya kepada keturunannya yaitu R.M. Wongso Wijoyo dan kemudian mengikuti jejak ayahnya mencari kesempurnaan. Karena tidak mempunyai keturunan, R.M. Wongso Wijoyo mengambil murid yang kebetulan dalam keluarga masih ada hubungan cucu yang bernama R. Saring Siswo Hadipurnomo. Dari R. Saring Siswo Hadipurnomo ilmu beladiri ini kemudian diturunkan kepada dua orang putranya, yaitu Purwoto Hadipurnomo dan Budi Santoso Hadipurnomo. R. Saring Hadipurnomo pada awal tahun 1960-an prihatin terhadap perkembangan kehidupan generasi muda yang terkotak-kotak membentuk kelompok-kelompok yang mencerminkan rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar hal tersebut, tergerak hati nurani beliau untuk berbuat sesuatu demi kecintaannya kepada nusa, bangsa, dan negara. Pada tahun 1962, R. Saring Siswo Hadipurnomo mengamanahkan kepada pewarisnya agar ilmunya disebarluaskan. Kedua pewaris yang juga puteranya, yaitu Purwoto Hadipurnomo, Mas Pung, dan Budi Santoso Hadipurnomo, Mas Budi, bertekad mengambil langkah nyata dalam pengabdian kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu yang dimiliki keluarga untuk kepentingan nasional. Untuk itu pada tanggal 2 April tahun 1963 di Yogyakarta didirikan perguruan dengan nama PPS Betako Merpati Putih. Merpati Putih berkembang cukup pesat, terutama sejak mendapat kepercayaan untuk melatih anggota ABRI. Diawali dengan melatih anggota seksi I Korem 072 Pamungkas dan anggota Batalion Infanteri 403 Wirasada Pratista. Pada tahun 1968 Merpati Putih ekspansi keluar Yogyakarta, yang pertama di Madiun, hingga berkembang ke Pusdik Brimob Polri di Watu Kosek, Jawa Timur. Pada tahun 1976 Merpati Putih melatih anggota pasukan pengawal presiden dan dilanjutkan pada tahun 1977 melatih anggota komando pasukan Sandi Yuda Kopasanda, yang di kemudian hari berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus Kopassus. Sejak tahun 1995, atas prakarsa dan kerja sama dengan Yayasan Kartika Destarata di bawah pimpinan Ibu Haj. Utarika Hartono dan Ibu Titik Prabowo, Merpati Putih mengembangkan kegiatan pembinaannya terhadap tunanetra. Pada tahun 2002 Mas Budi meninggal dunia, disusul kemudian pada tahun 2014 Mas Pung juga meninggal dunia. Sebagai penerusnya, pewaris berikutnya adalah putra-putranya, yaitu Amos Priyono Trinugroho dan Nehemia Budi Setiawan. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia atau disingkat PPS Satria Muda Indonesia didirikan pada tanggal 19 Juli tahun 1987 di Lembah Pinus Ciloto, Cianjur, Jawa Barat. Berawal pada kegiatan demonstrasi pencak silat pada acara konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, 3 orang pendekar silat dari Sumatera Barat yaitu Haji Abu Zahar, Mayor Haji Umar Mahtub, dan Lebe Malin Sutan, mengadakan pertemuan dan sepakat untuk mendirikan perguruan silat dengan nama Baringin Sakti yang khusus mengajarkan silat Minangkabau. Konon nama Baringin Sakti dipilih karena di pusat kota Padang tumbuh pohon beringin yang besar dan kuat selama ratusan tahun. Perguruan silat Baringin Sakti mengajarkan silat beraliran harimau, kumango, lintau, dan pau. Salah satu murid Haji Abu Zahar, yaitu Letjen TNI Prabowo Subianto,
pada era tahun 1980-an merasa prihatin atas kurang diminatinya seni bela diri khas Indonesia ini oleh bangsanya sendiri, apalagi dengan mulai menjamurnya klub-klub seni bela diri dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Letjen TNI Prabowo Subianto mengajak para seniornya untuk mengembangkan Baringin Sakti yang beraliran silat Minangkabau menjadi suatu bentuk organisasi pencaksilat yang beraliran nasional. Kemudian berdirilah secara resmi organisasi yang diberi nama PPS Satria Muda Indonesia pada tanggal 19 Juli tahun 1987 di Lembah Pinus Ciloto, Jawa Barat. Tokoh-tokoh perintis PPS Satria Muda Indonesia adalah generasi muda murid-murid Haji Abu Zahar dari perguruan silat Baringin Sakti, yaitu Letjen TNI Prabowo Subianto, Maijen TNI Ismet Yuzairi Caniago, Maijen TNI R. Ampi Nur Kamal Tanujiwa, Der. Edward Lebe Indra Hatip, Yan Yulidar, Ir. Lukman RG, Robin Syah Gofar, dan Ir. Erizal Caniago. Pada saat itu juga hadir untuk bergabung beberapa pendekar dari Banten, Pandeglang, Tangerang, dan Sukabumi. Pada perkembangannya, PPS Satria Muda Indonesia juga merangkul tokoh-tokoh aliran pencaksilat lain yang ada di Nusantara untuk bergabung dan menjadikannya sebagai pelajaran dalam perguruan ini, di antaranya yaitu aliran silat Minang seperti Silek Tuo, Silek Buayo, Silek Sitaralak, dan juga pencak Sunda seperti Cikalong, Cimande, dan Sabandar. Sedangkan silat Betawi seperti Bongkar Kandang dan Beksi serta aliran-aliran pencak silat lainnya juga ikut diajarkan di perguruan ini. Konsep pengajarannya adalah diberi pemahaman jurus-jurus kaedah PPS Satria Muda Indonesia. Kemudian pada tingkatan lanjut murid akan diminta untuk memilih aliran mana yang diminati. Jika Cimande, maka murid akan belajar kepada guru Cimande yang sudah bergabung di PPS Satria Muda Indonesia, demikian juga bila ingin belajar Silek Minang. Dari penjurusan ini diharapkan murid bisa memilih aliran berdasarkan bakat dan minat sehingga bisa melestarikan budaya bangsa dan mensejahterakan guru aliran tradisional. Perguruan Silat Nasional ASAT. Perguruan Silat Nasional ASAT atau disingkat Persinas ASAT didirikan pada tanggal 30 April tahun 1993. Persinas ASAT bermaksud menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan dalam melestarikan budaya bangsa, khususnya ilmu seni bela diri pencak silat nasional yang bersumber dari aliran silat Cimande, Kunto, Cikaret, Singamogok, Nagan, Cikalong, Syahbandar, Garuda Mas, Sabeni, dan Tangkap Menangkap. Bagi Persinas ASAT, melestarikan ilmu dan seni bela diri pencak silat berarti melestarikan budaya bangsa yang merupakan upaya meningkatkan kualitas mental dan fisik bangsa Indonesia guna mempercepat terwujudnya tujuan nasional dengan moto ampuh sehat aman damai. Persinas ASAT merupakan perguruan silat yang dilatar belakangi oleh beberapa aliran silat di Indonesia, di antaranya yaitu aliran Cimande yang berjuluk Cimande Tarik Kolot dari Haji Rahmat S. Sutisna, aliran silat Karawang yang berjuluk Singamogok dari Haji Sulaiman, dan aliran silat Indramayu dari Ahmad. Pencak Silat Tenaga Dasar Indonesia. Pencak Silat Tenaga Dasar Indonesia atau disingkat PSTD Indonesia lahir dari sebuah bela diri kuno yang bernama Kateda, yaitu aliran bela diri yang didirikan oleh biksu dari Tibet bernama Tagasi yang mengembara ke Gunung Bromo. Pada tahun 1984, Jimmy Taibsyah membuka cabang perguruan Kateda di Bandung yang berafiliasi ke Kateda Internasional yang berpusat di Inggris pimpinan Lionel Henry Nasution. Dalam waktu yang relatif singkat perguruan Kateda pimpinan Jimmy Taibsyah berkembang pesat di daerah Jawa Barat. Seiring perkembangannya,
terjadi perbedaan-perbedaan prinsip antara pimpinan katedra di Indonesia dan katedra internasional. Karena hal itu, Jimmy Taibsyah memisahkan diri dari induk perguruannya dan mendirikan perguruan baru di Indonesia bersama Rosano Barak dan Bambang Trihatmojo dengan Laksamana Madya TNI Ari Sudewo sebagai pelindung. Perguruan tersebut diberi nama Kesatuan Aliran Tenaga Dasar Indonesia atau disingkat Katedra Indonesia. Berdasarkan hasil Rakernas pertama pada tanggal 2 Juni tahun 1991, agar lebih mencerminkan jati diri sebagai suatu perguruan pencaksilat, maka nama Katedra Indonesia dirubah menjadi Perguruan Pencaksilat Tenaga Dasar Indonesia atau PSTD Indonesia. PSTD Indonesia mempelajari suatu ilmu dengan berintikan penggabungan antara pernafasan dan konsentrasi sehingga menghasilkan suatu bentuk kekuatan pada tubuh manusia. PSTD Indonesia memperkuat ilmu dan teknik bela dirinya dengan tenaga dasar, yaitu tenaga alamiah dan utama yang terdapat dalam diri manusia yang menjadi dasar bagi pengembangan tenaga lainnya untuk membina kesegaran, kekuatan, ketangkasan, dan ketahanan fisik. Tenaga dasar juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Yang utama dari ilmu bela diri ini adalah pertahanan. Tidak memupuk ambisi menyerang berarti memancarkan bela diri yang sebenarnya, yaitu membela diri untuk tetap mampu berdiri tegak tanpa merasa sakit ataupun luka yang dapat membahayakan tubuh. Tenaga dasar didedikasikan untuk menciptakan persaudaraan dan kedamaian, sesuai dengan moto PSTD Indonesia, yaitu kesehatan, bela diri, kedamaian. Lembaga Pengembangan Ilmu Terapi Tenaga Dalam Kalimasada. Ir Edi Surohadi mewujudkan cita-citanya untuk menciptakan suatu metodologi keilmuan tenaga dalam yang praktis dan modern dengan menjauhi hal-hal yang berbau mistik dan syirik. Metodologi keilmuan ini kemudian diberinya nama Kalimasada. Muridnya yang pertama belajar metodologi keilmuan ciptaannya ini adalah istrinya sendiri, Dr. Ida Surohadi, SP, KK, beserta adik kandungnya yang nomor 6. Selanjutnya Dr. Ida Surohadi diserahi tanggung jawab membina bidang kepelatihan sebagai Ketua Dewan Pelatih Pusat sampai sekarang. Setelah bulan Oktober tahun 1994, adiknya yang nomor 7, Drs. Joko H. Suroso, diserahi tanggung jawab untuk membantu membina bidang keilmuan. Adiknya yang nomor 7 ini tekun mempelajari ilmu Tetada Kalimasada langsung dari kakak sulungnya. Selanjutnya semua adik-adiknya belajar metodologi keilmuan ini. Di antara adik-adiknya tersebut yang paling menguasai dan aktif mengembangkan metodologi keilmuan tenaga dalam ciptaan Ir Edi Surohadi ini adalah Dr. Ek. Joko Heruroso dan Dr. Ida Surohadi. Pengenalan keilmuan Tetada Kalimasada kepada masyarakat umum dimulai pada acara ujian anggota perdana yang pertama yang dilaksanakan di Hotel Elmi Surabaya pada tanggal 24 November tahun 1991. Tanggal inilah yang selalu diperingati setiap tahun sebagai tanggal berdirinya Tetada Kalimasada Indonesia. Pada saat itu lembaga ini memfokuskan kegiatannya pada keilmuan bela diri tenaga dalam dengan nama Lembaga Pengembangan Ilmu Bela Diri Tenaga Dalam Kalimasada. Tetapi pada tanggal 25 Oktober tahun 1992 orientasi pelatihan lebih dititikberatkan pada terapi untuk kesehatan. Berkaitan dengan itu nama lembaga disesuaikan menjadi Lembaga Pengembangan Ilmu Terapi Tenaga Dalam Kalimasada. Selanjutnya pada ulang tahun ketiga Kalimasada di Gedung Gosket Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1994 diresmikan nama baru Kalimasada menjadi Lembaga Pengembangan Ilmu Terapi Tenaga Dalam Kalimasada atau disingkat LPI Tetada Kalimasada. Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa.
Pada suatu pertemuan, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang biasa dipanggil Gus Mus bercerita kepada Dr. Kiai Haji Suharbilo tentang semakin surutnya dunia persilatan di halaman pesantren. Hal ini ditandai dengan hilangnya peran pesantren sebagai padepokan pencak silat. Sejak zaman Wali Songo, kiai-kiai pesantren adalah juga pendekar yang mengajarkan ilmu pencak silat di pesantrennya masing-masing. Namun seiring waktu, kenyataan tersebut mulai hilang. Terutama disebabkan semakin padatnya jadwal pendidikan pesantren karena orientasi penerapan standar pendidikan modern. Di luar pesantren, aneka ragam perguruan pencaksilat tumbuh semakin menjamur dengan misi pengembangan agama dan kepercayaan dengan menggunakan pencaksilat untuk menarik minatnya. Selain itu perguruan-perguruan tersebut sering merasa kelompoknya yang terkuat dan memunculkan permusuhan yang menyebabkan bentrokan dan tawuran. Karena prihatin atas hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri kemudian menyarankan Dr. Kiai Haji Suharbilo untuk menemui Kiai Haji Maksum Jauhari di Kediri untuk membahas persoalan tersebut. Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang biasa dipanggil Gus Maksum adalah pendiri Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia atau disingkat GASMI pada tanggal 11 Januari tahun 1966 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. GASMI merupakan hasil penyatuan dari training-training pencaksilat yang dilakukan oleh Gus Maksum kepada masyarakat untuk bekal dalam menghadapi teror Partai Komunis Indonesia (PKI), dan sebagai tandingan atas berkembangnya Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra, organisasi kebudayaan yang berafiliasi ke PKI. Salah satu kegiatan GASMI adalah mengadakan pencakdor, yaitu pertandingan tarung bebas di panggung terbuka sebagai sarana silaturahmi sesama pendekar dan media dakwah pemuda. Konon, gerakan pelatihan pencak silat di Lirboyo Cikal Bakal GASMI ini sudah dirintis sejak sekitar tahun 1915 oleh kakeknya Gus Maksum, yaitu Kiai Haji Abdul Karim atau dikenal juga dengan Mbah Manap. Kegelisahan serupa juga dirasakan oleh Kiai Haji Syansuri Badawi di Tebuireng, Jombang. Beliau menyayangkan maraknya tawuran antar anggota perguruan pencak silat yang meresahkan masyarakat, terutama di kawasan Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Kemudian Kiai Syansuri berinisiatif menemui pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang pada waktu itu diketuai oleh Kiai Haji Hashim Latif untuk menyampaikan hal tersebut. Selanjutnya Kiai Haji Hashim Latif mengutus Sekretaris PWNU Jawa Timur Kiai Haji Gofar Rahman, bersama Kiai Haji Ahmad Bukhori Susanto dan Dr. Kiai Haji Suharbilo, untuk menemui Gus Maksum Jauhari di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Dalam pertemuan ini disepakati untuk membentuk sebuah wadah pencak silat yang menaungi seluruh perguruan pencak silat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Gus Maksum kemudian mulai merangkul beberapa perguruan pencak silat di Karesidenan Kediri, di antaranya yaitu Jiwa Suci di Kediri, Garuda Loncat di Blitar, dan Astadahana di Kediri. Pertemuan berikutnya untuk menggodok konsep wadah pencak silat NU tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Tebuireng pada tanggal 27 September tahun 1985. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa pengasuh pondok pesantren dan para pendekar dari berbagai perguruan pencak silat, di antaranya yaitu Gus Maksum Jauhari dari Lirboyo, Kiai Haji Abdurrahman Usman dari Jombang, Kiai Haji Muhajir dari Kediri, Haji Atoilah dari Surabaya, Drs. Lamro Asyari dari Ponorogo, Timbul Jaya dari Lumajang, Kiai Haji Ahmad Bukhori Susanto, Dr. Kiai Haji Suharbilo, dan beberapa pendekar lainnya dari Cirebon, Kalimantan, Pasuruan, dan Nganjuk. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang salah satunya adalah dibentuknya suatu ikatan bersama untuk mempersatukan berbagai perguruan pencak silat di bawah naungan Nahdlatul Ulama.
Mengacu kepada surat keputusan resmi pembentukan tim persiapan pendirian Ikatan Pencaksilat NU, maka diadakanlah pertemuan lanjutan di Pondok Pesantren Lirboyo pada tanggal 3 Januari tahun 1986. Pertemuan itu dihadiri oleh pendekar-pendekar dari Ponorogo, Jombang, Kediri, Nganjuk, Pasuruan, Lumajang, Cirebon, dan Kalimantan, serta beberapa perwakilan PWNU Jawa Timur. Musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo ini sekaligus menandai lahirnya Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa atau disingkat IPSNU Pagar Nusa. Nama itu diciptakan oleh Kiai Haji Mujib Ridwan dari Surabaya, putra Kiai Haji Ridwan Abdullah pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Pagar Nusa merupakan akronim dari pagarnya NU dan bangsa. Wadah organisasi ini tetap membuka keanekaragaman dan memberi keleluasaan kepada masing-masing perguruan pencaksilat untuk mengembangkan diri dan mempertahankan ciri khasnya masing-masing, termasuk di antaranya yaitu Gasmi, Batara Perkasa, Satria Perkasa Sejati, Nurul Huda Perkasya, Cimande, Sakera, Tegal Istighfar, Bintang 9, Sapu Jagat, dan sebagainya. Pada pertemuan ini juga disusun kepengurusan awal dengan mengangkat Gus Maksum Jauhari sebagai Ketua Umum IPSNU Pagar Nusa. Pada saat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 tahun 2004 di Boyolali, IPSNU Pagar Nusa dijadikan sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang membidangi pengembangan seni bela diri. Berdasarkan hasil Kongres Pagar Nusa kedua tahun 2012 di Pondok Pesantren Sunan Derajat di Lamongan, nama organisasi ini dirubah menjadi Pencaksilat NU Pagar Nusa atau disingkat PSNU Pagar Nusa. Demikian tadi beberapa hal yang berkaitan dengan olahraga bela diri asli Indonesia yaitu pencaksilat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa mendukung kami dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih. Salam persaudaraan.